Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Oke, kita mulai dari teori yang pertama dulu, yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan teori ini, diantaranya adalah Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov mengatakan bahwa teori pengkondisian asosiatif stimulus dan respon. Pavlov mengadakan eksperimen dengan ekor anjing, di mana hasilnya adalah diperoleh bahwa terdapat hukum pembiasaan. Kemudian Edward Lee Thorndike mengatakan bahwa belajar merupakan proses interaksi stimulus dan respon. Thorndike mengadakan eksperimen seekor kucing, di mana kesimpulannya terdapat hukum kesiapan. Dan yang ketiga ada Frederick Skinner yang mengatakan bahwa proses perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul. Skinner melakukan eksperimen terhadap seekor tikus dan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat adanya penguatan dapat mempengaruhi proses belajar. Penerapan teori behavioristik di dalam kelas, kami memberikan 3 contoh di sini. Yang pertama adalah berdoa sebelum pembelajaran dimulai dan menjelaskan manfaat dari materi yang akan dipelajari. Jadi dalam kasus yang pertama ini menggunakan konsep teori dari Thorndike tentang hukum kesiapan. Sebelum dimulai pembelajaran, berdoa dulu dan memberikan manfaat sehingga peserta didik dapat tertarik dan siap untuk melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru memberikan banyak drilling dan latihan, di mana diharapkan dengan diberikannya drilling dan latihan ini, peserta didik menjadi terbiasa dan pada akhirnya harapannya bisa. Kasus ini sejalan dengan konsep teori yang dikemukakan oleh Pavlov, di mana terdapat pembiasaan. Dan yang ketiga adalah memberikan reward atau hadiah. Reward atau hadiah ini dapat berupa pemberian tambahan nilai, kemudian pemberian tepuk tangan, dan sebagainya, di mana pemberian hadiah ini sejalan dengan konsep penguatan yang dikemukakan oleh Skinner. Kemudian untuk yang teori berikutnya akan disampaikan oleh Mas Rifai ya. Lanjut untuk teori belajar sosial. Next. Oke, untuk teori sosial kognitif ditemukan oleh Albert Bandura. Itu lahir berdasarkan karakteristik atas teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku peserta didik, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Next. Oke,
Teori sosial kognitif ada perilaku, faktor kognitif, dan faktor lingkungan. Itu ketiganya itu saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Untuk perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Next. Untuk penerapan sosial aktif dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Lalu, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Untuk yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Yang keempat, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Oke, yang berikutnya ya, teori belajar konstruktivisme. Mbak Septi ya, monggo. Di unmute dulu Mbak. Di unmute dulu Mbak Septi. Belum di-mute. Oh, iya. Oke, untuk teori belajar konstruktivisme ini ada dua tokoh terkenal yang mengemukakan tentang teori belajar ini. Itu ada Piaget dan Vygotsky. Jadi Piaget dan Vygotsky ini sama-sama menganut aliran konstruktivisme, di mana dalam belajar itu siswa harus membangun pengetahuannya sendiri karena proses belajar itu datang dari dalam individu siswa tersebut. Tapi teori yang diungkapkan Piaget dan Vygotsky ini walaupun sama-sama konstruktivisme, keduanya ini ada perbedaan, yaitu perbedaannya ada pada proses pengolahan informasi yang peserta didik dapat. Nah, untuk teori dari Piaget, itu menurut Piaget, ilmu pengetahuan itu dibangun dalam pikiran seorang anak dengan mempertahankan dan mengubah konsep awal yang sebelumnya sudah ada. Nah, konsep awal tersebut mereka ubah sesuai dengan struktur kognitif yang mereka miliki. Oleh karena itu, teori konstruktivisme dari Piaget ini sering kita kenal dengan konstruktivisme kognitif. Kemudian, kalau teori konstruktivismenya Vygotsky ini sering kita dengar dengan sebutan konstruktivisme sosial. Kenapa? Karena perkembangan pembelajaran anak itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang berhubungan dengan budaya. Jadi, setiap anak itu berkembang dalam konteks kebudayaannya sendiri, termasuk budaya dari lingkungan keluarga di mana mereka tumbuh. Kemudian next, untuk pandangan dari konstruktivisme ini. Nah, jadi pandangan dari teori konstruktivisme ini, siswa itu harus membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian, dalam hal ini, pada teori belajar yang sebelumnya mungkin pembelajaran itu lebih berpusat pada guru. Tetapi dalam pembelajaran konstruktivisme ini, proses pembelajaran itu akan berpusat pada siswa dan guru itu hanya sebagai fasilitator di dalam kelas. Jadi dalam pandangan konstruktivisme, guru itu harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide yang sudah mereka miliki. Nah, berikutnya, next. Berikutnya akan dipaparkan mengenai pemaparan teori konstruktivisme ini di dalam kelas.
Nah, untuk yang pertama, sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum menerapkan teori konstruktivisme ini, guru harus terlebih dahulu membangun mindset peserta didik. Jadi, jika awalnya peserta didik itu terbiasa dengan pembelajaran yang lebih ke mentransfer ilmu dari guru kepada siswa, maka sebelum menerapkan teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran, guru itu harus membangun mindset peserta didik bahwa pembelajaran atau pengetahuan itu dapat dibangun oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian dalam penerapan teori konstruktivisme, guru harus menyampaikan tujuan dan apa saja yang akan dilakukan selama proses pembelajaran di kelas. Nah, dalam penerapan teori ini juga, guru harus melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat merangsang rasa ingin tahu siswa, karena tadi kan teori konstruktivisme ini pengetahuan itu dibangun oleh siswa itu sendiri. Maka guru itu harus melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat membangun rasa ingin tahu siswa. Kemudian guru bisa meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan mereka sendiri. Kemudian setelah mereka mengajukan pertanyaan, siswa itu diminta untuk mencari jawabannya sendiri. Jadi siswa bisa mengeksplorasi untuk mencari jawabannya itu melalui sumber-sumber yang ada. Kemudian setelah melakukan eksplorasi ataupun penelitian, akhirnya siswa dapat menyimpulkan hasil dari pertanyaan yang sudah mereka buat di awal tadi. Kemudian dalam pembelajaran menggunakan teori konstruktivisme ini, guru juga diharapkan untuk mendorong siswa agar dapat menghubungkan konsep-konsep yang sudah mereka dapatkan melalui analisis, prediksi, justifikasi, ataupun mereka juga diharapkan untuk dapat mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Baik, itu tadi tentang penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang soal kedua ya. Oke, berikutnya. Ya. Berikan penjelasan terkait dengan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Jadi berdasarkan diskusi yang kami lakukan, ada beberapa model, yaitu bisa ditayangkan untuk model yang pertama. Model yang pertama yaitu model problem-based learning, di mana kaitan antara pandangan konstruktivisme dengan problem-based learning ini adalah bahwa prinsip-prinsip yang ada pada problem-based learning ini sejalan dengan pandangan teori konstruktivisme sendiri, di mana siswa secara aktif itu mengkonstruksi sendiri pemahamannya dengan cara apa? Yaitu dengan cara berinteraksi dengan lingkungan melalui yang namanya proses asimilasi dan juga akomodasi. Kemudian model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran project-based learning, di mana kita tahu bahwa tadi konstruktivisme itu adalah sebuah teori belajar yang mendapat dukungan luas, yang bersandar pada ide bahwa siswa itu dapat membangun pengetahuannya sendiri di dalam konteks pengetahuan mereka. Nah, dukungan teori ini menjadikan pembelajaran berbasis proyek itu dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan penciptaan lingkungan belajar yang dapat mendorong siswa mengkonstruk pengetahuan dan juga keterampilan secara personal. Jadi ketika pendekatan proyek ini dilakukan dalam modus belajar kolaboratif ataupun dalam kelompok kecil siswa, pendekatan ini juga mendapat dukungan dari teori Vygotsky bahwa pengembangan kognitif itu dicapai melalui peningkatan interaksi antar personal, dalam hal ini antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Kemudian model pembelajaran yang ketiga
yaitu adalah model pembelajaran inquiry based learning, di mana model inquiry ini merupakan suatu model pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar pemikiran ilmiah pada diri siswa, yang tentunya berperan di sini sebagai subjek dari pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa akan lebih banyak belajar secara mandiri. Dengan hal itu mereka dapat mengembangkan kreativitas dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian model pembelajaran yang ketiga yaitu model discovery learning, di mana model discovery learning ini merupakan suatu model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas siswa di dalam belajar. Nah, kita tahu tadi untuk konstruktivisme sendiri itu lebih diberatkan kepada siswa yang untuk membangun pengetahuannya secara mandiri. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan realistic mathematics education atau kita kenal dengan RME, di mana pendekatan RME ini dalam pembelajaran itu menuntut siswa untuk dapat mengkonstruksi pengetahuan dengan kemampuan yang dimiliki, aktivitas yang dilakukan siswa pembelajaran. Itu adalah beberapa model pembelajaran yang menerapkan teori konstruktivisme terkait dengan studi kasus, terkait ada 4 permasalahan, di mana nanti untuk permasalahan yang pertama akan dilanjut kembali oleh Mas Huda. Silakan Mas Huda. Baiklah, sekarang kita akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan rencana untuk meningkatkan motivasi siswa yang ada di kelas dengan beberapa kasus. Di sini ada 4 kasus. Untuk yang pertama, ini kasusnya Tania, usianya 7 tahun. Kemudian Tania ini memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, berdasarkan diskusi dari kelompok kami, untuk merencanakan motivasi terhadap Tania ini, yang pertama adalah melakukan pendekatan individu. Nanti kita mencoba untuk mengenal terlebih dahulu Tania ini lebih dalam lagi tentang kegiatannya sehari-hari, kemudian mungkin juga ada kesulitan, gaya belajar, dan sebagainya. Nah, dari pendekatan individu ini nanti kita dapat mengidentifikasi kemungkinan permasalahan yang menghambat proses belajar yang dialami oleh Tania. Nah, kemudian kami juga merencanakan untuk mendampingi proses belajar Tania, baik di sekolah atau jika memungkinkan juga di luar sekolah. Kemudian selain itu, secara personal juga memberikan motivasi pada Tania bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan dari kelebihan tersebut dapat menjadi salah satu potensi untuk orang tersebut menjadi sukses. Kemudian karena si Tania ini usianya masih 7 tahun, mungkin nanti juga dapat ditayangkan video atau menceritakan kisah-kisah inspiratif yang mungkin dapat membantu penguatan Tania dalam belajar sehingga keinginan untuk suksesnya itu juga bisa meningkat. Seperti itu. Kemudian berikutnya kasus yang kedua, monggo Mas Rifai lagi. Oke, kasus yang kedua yaitu Samuel, 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan kegagalan yang kuat. Dari diskusi kelompok kami, yaitu untuk meningkatkan motivasi kepada Samuel yang terutama baru berumur 10 tahun. Ini yang pertama, itu kita harus mendekatkan diri kepada Samuel
Mendekatkan diri dalam artian kita harus tahu perilaku apakah yang suka Samuel, sifat-sifat yang Samuel miliki. Terus untuk selanjutnya memberikan contoh permasalahan yang dimana dalam permasalahan tersebut memerlukan proses yang rumit, sehingga dalam proses tersebut Samuel dapat mengetahui ada kerja keras. Nah, terus untuk yang terakhir itu memberikan pengertian kepada Samuel bahwa jangan takut kegagalan, karena setiap jalan yang akan dilalui pasti tidak selalu mulus atau pasti akan ada ganjalan yang akan dihadapi. Seperti contohnya kita memberikan suatu soal matematika yang mungkin soalnya itu agak susah dan kita suruh Samuel untuk mengerjakan, dan di sana kita lihat dalam mengerjakan soal pasti ada sebuah proses yang tidaklah mudah. Nah, itu kita bisa berikan pengertian kepada Samuel untuk tetap selalu bekerja keras dalam mengerjakan soal dan janganlah takut untuk akan kegagalan. Oke, untuk yang selanjutnya, monggo. Baik, untuk masalah atau kasus yang berikutnya ada kasus Sandra. Sandra ini umurnya 13 tahun, anaknya tenang di kelas, namun anaknya ini terkesan keterangan rekan-rekannya yang lain. Dari hasil diskusi kami telah merencanakan buat rencana untuk meningkatkan motivasi Sandra ini untuk belajar. Jadi pertama yang akan kami lakukan adalah kami akan mengenal dahulu sosok Sandra ini seperti apa. Mulai dari bagaimana kebiasaan di rumah, kebiasaan belajar, bagaimana kendala belajarnya, kemudian kondisi lingkungannya, kemudian keinginan dia itu ingin belajar dalam situasi yang seperti apa. Nah, setelah kita mengenal sosok Sandra ini, kemudian kita mengidentifikasi apa saja kemungkinan permasalahan yang menghambat Sandra selama proses pembelajaran. Kemudian setelah itu kami akan mengajak Sandra ini untuk membuat target. Nah, targetnya ini bisa target jangka panjang dan jangka pendek. Selain membuat target tadi, kami juga akan mengajak Sandra untuk menyusun sebuah rencana dan sebuah strategi yang akan dilakukan untuk bisa mewujudkan target yang sudah Sandra buat di awal tadi. Kemudian kita juga mengajak Sandra untuk selalu melakukan evaluasi apakah target-target yang sudah dia buat di awal sebagai komitmen dirinya tadi sudah tercapai atau belum. Nah, menurut kami hal yang kami lakukan tadi adalah motivasi internal di mana Sandra yang sudah membuat komitmen diri di awal, diharapkan ketika dia melihat target yang dia buat capai, maka dia akan memacu dirinya untuk bisa mengembangkan atau menyusun rencana dan strategi lain agar bisa mewujudkan target tersebut. Kemudian selain membangun motivasi internal tadi, kita juga bisa membangun motivasi eksternal dari diri Sandra, yaitu salah satunya dengan memberikan motivasi bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, di mana manusia itu tidak bisa hidup secara individualis karena manusia itu saling tergantung atau bergantung dengan orang lain. Maka kita harus memotivasi Sandra untuk dapat menghargai keterampilan atau kemampuan orang lain dan tidak meremehkannya karena manusia itu adalah makhluk sosial yang bergantung satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam proses pembelajaran kita juga dapat melakukan pembelajaran
yang menuntut siswa itu untuk aktif dan mengungkapkannya dalam proses pembelajaran, agar Sandra ini dalam proses pembelajaran juga bisa aktif dan tidak pasif dalam proses pembelajaran. Baik, berikutnya ada kasus tentang Robert yang akan disampaikan Deden. Untuk kasus dari Robert ini usia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Dan di sini ada keterangan juga bahwa Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah, di sini apapun rencana yang akan kami laksanakan ketika menghadapi permasalahan seperti Robert. Yang pertama yaitu tentunya kami akan melakukan proses pengamatan terlebih dahulu pada saat pembelajaran. Apakah Robert ini untuk di setiap pembelajarannya ini melakukan hal yang sama, sedikit minat terhadap pembelajaran tersebut. Kemudian setelah itu kita akan menemui Robert secara pribadi untuk menganalisis sebetulnya sedang mengalami permasalahan apa. Kemudian setelah itu akan dilakukan identifikasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Robert. Kemudian setelah itu kami akan masih terhadap bibinya. Kenapa dengan bibinya? Karena pada saat Robert itu tinggal bersama dengan bibinya. Nah, konfirmasi yang bisa dilakukan di sini dapat dilaksanakan melalui WhatsApp ataupun dengan menemui langsung bibinya gitu, atau mengundang langsung bibinya ke sekolah. Nah, setelah itu untuk agar Robert ini lebih memiliki terhadap pembelajaran di sekolah, kita juga harus merancang proses pembelajaran yang menarik tentunya. Nah, di mana proses pembelajaran yang menarik ini nantinya mendapat sedikit menggugah minat Robert di dalam belajar. Jangan-jangan selama ini ketika Robert mengikuti pembelajaran, dia tidak tertarik karena model pembelajaran yang itu-itu aja. Kemudian yang terakhir, kami merencanakan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan itu secara penuh harus membuat semua siswa itu aktif di dalam pembelajaran. Nah, itu untuk kasus yang keempat dan juga presentasi dari kelompok ini terkait dengan teori belajar dan juga kasus-kasus meningkatkan motivasi siswa dengan beberapa permasalahan yang dihadapi. Jadi silakan bagi teman-teman atau kelompok lain jika ada pertanyaan bisa kita konfirmasi di pertemuan berikutnya. Jadi dari kami cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.